Halo guys, welcome to Radiant Student Online Service. Senang sekali bisa kembali bertemu secara online. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan yang berikan kami hikmat, Tuhan yang berikan kami tuntunan, supaya kami dapat mengerti dan dapat mempraktekannya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman di sini pasti pada punya akun sosial media. Mau itu Instagram, WhatsApp, TikTok, X, Telegram, atau yang lainnya. Bahkan gak sedikit yang punya akun lebih dari satu. First account-nya aktif, second account-nya apalagi. Adanya sosial media ini membuat kita terhubung sama orang lain, walaupun tidak bertemu. Realitanya, sekarang orang selalu terhubung atau constantly connect. Tapi di sisi lain, orang juga dalam keadaan yang tidak terhubung atau deeply disconnect. Loh, maksudnya gimana nih? Hal itu bisa terjadi karena alasan orang terhubung adalah adanya sosial media. Bisa ngobrol lewat chat, bisa tahu live updates orang dari recap bulanan yang dia upload. Six Peaks in January atau January so far. Bisa tahu keadaan teman kamu dari cerita dia di channel WhatsApp-nya. Dan bisa tahu orang lain lagi suka lagu apa dari note yang dia upload di Instagram. Seakan kita saling terhubung, tapi sebenarnya tidak. Karena hubungannya sebatas apa yang diupload aja. Gak ada relasi yang benar-benar akrab. Menurut survei dari The American Psychological Association, terdapat 45% generasi muda di Amerika Serikat yang merasa kesepian dalam hidupnya. Padahal, generasi muda dikenal sangat aktif di sosial media. Bahkan di real life pun punya banyak teman, tapi tetap saja masih merasa kesepian. Memang, bisa saja ada perasaan senang saat kita main HP dan lagi banyak notification, atau saat lagi main seharian sama teman-teman. Tapi saat pulang dan HP sepi lagi, perasaan kesepian itu mulai muncul. Kenapa? Karena perasaan kesepian di dalam diri seseorang gak bisa diisi sama ramainya notification HP, sama jumlah teman yang dikenal, atau sama banyaknya kegiatan yang dilakukan. Kita perlu sumber yang bisa mengisi kekosongan dalam diri ini secara permanen, bukan yang sifatnya sementara. Kabar baiknya, Tuhan hadir dengan kasih-Nya yang besar untuk mengisi hidup kita sampai penuh, sehingga kita nggak merasa kesepian lagi. Dan Tuhan juga setia untuk hadir setiap saat dan selamanya, bukan sementara. Tuhan mau punya relasi yang dekat dengan kita. Buktinya, Ia kasih perumpamaan relasi kita dengan Dia seperti ranting yang melekat dengan sebatang pohon. Kita mau baca ayatnya di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk punya relasi, kita perlu rasa percaya. Kamu bisa dekat sama orang saat kamu percaya sama dia. Begitu juga dengan relasi dengan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan dari rasa percaya atau iman kita kepada Tuhan. Iman seperti apa yang perlu kita punya? Yang pertama, faith is believing that Jesus is the only source. Iman yang percaya kalau hanya Yesus satu-satunya sumber kita. Bukan kesibukan kamu, bukan notification HP, atau sosial media. Di Yohanes 15 ayat 5 tadi, dibilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Coba bayangkan, kalau ranting dipotong dari pohonnya, gimana keadaannya? Dia tidak ada kehidupan dan tidak berguna lagi. Tetapi kalau pohon tanpa ranting, bagaimana keadaannya? Pohon itu tetap menjadi pohon yang hidup.
Seperti itu juga kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Yang seharusnya menjalani tujuan yang besar jadi seperti tidak punya tujuan. Yang seharusnya mendapatkan kekuatan dari Tuhan jadinya seperti kosong dan hampa. Padahal Tuhan sudah hadir menjadi sumber yang memberi tujuan, jadi sumber yang memberi kekuatan. Yang perlu kita lakukan adalah jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Gak perlu capek-capek cari sumber lain yang tidak pasti. Pilih yang sudah pasti dan jelas, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, faith is depending on God. Bentuk iman yang kita punya adalah percaya kalau kita harus bergantung. Philip Melanchthon, seorang tokoh penting reformasi Protestan, menulis buku yang menyatakan terdapat 3 aspek iman yang sejati. Yang pertama, yaitu notitia, yaitu mengetahui tentang firman. Yang kedua adalah assensus, yaitu menyetujui firman itu benar. Yang terakhir adalah fiducia, artinya berserah kepada Tuhan. Iman bukan cuma sampai di tahap mengetahui, bukan juga cukup untuk mengetahui dan menyetujui. Tetapi, iman yang sejati adalah saat kita berserah, ada tindakan yang dilakukan. Coba, kalau misalnya ada seorang dokter yang mengerti cara menjaga kesehatan, pentingnya olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Tapi, dokter ini tidak mau melakukan hal itu. Jarang olahraga, makanannya sembarangan, dan masih suka begadang. Kalau sebagai pasien, saya akan ragu apa benar dokter ini mengetahui dan menyetujui cara menjaga kesehatan. Karena dia tidak melakukan itu. Iman yang perlu kita miliki adalah sampai kita berserah. Artinya, mempercayai hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 5, tadi juga disebutkan kalau sebab di luar aku, yaitu di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, kita perlu bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap saat. Bukan saat kita udah nggak bisa jalanin sendiri, atau keadaannya lagi mendesak. Tapi, apapun keadaannya, andalkan Tuhan. Setiap memulai hari, sebelum mengambil keputusan, sebelum melakukan aktivitas, minta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Yang terakhir, ketiga, faith is remaining in Him. Poin terakhir adalah tinggal di dalam Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 5 disebutkan, siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apa yang dimaksud tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita? Seperti gelas kosong yang dimasukkan ke dalam mangkuk besar berisi air. Gelas yang kosong jadi berisi air, dan di dalam air itu pula ada gelas. Artinya, relasi kita dengan Tuhan itu tidak terpisahkan, menyatu. Punya relasi sama Tuhan itu bukan sekedar tahu Yesus itu anak Allah, atau ikut datang ke gereja setiap minggu dan baca Alkitab pas di gereja. Tapi, relasi yang terus dibangun dan pastikan kita punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. 3 poin tadi selalu punya kata yang sama, yaitu faith atau rasa percaya. Yang harus kita lakukan adalah percaya untuk dapat hidup penuh, fresh, berbuah, yaitu dekat dengan Tuhan. Walaupun dunia ini kasih cara lain untuk kita bisa happy, untuk gak merasa kesepian, disukai banyak orang, tetap have faith. Satu-satunya cara hanya mendekat kepada Tuhan. Gimana caranya kita bisa terus beriman dan dekat dengan Tuhan? Tentunya harus menjaga hubungan tersebut. Kembali, saat teduh setiap pagi, baca firman Tuhan setiap hari. Lakukan selalu, setiap pagi dan setiap hari.
Seperti layaknya ranting yang perlu nutrisi dari batang pohon, kita pun terus perlu makanan rohani dari Tuhan setiap hari. Semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk mengenal Tuhan lewat firman Tuhan dan berdoa, semakin tumbuh juga iman percaya kita kepada Tuhan. Teman-teman, hari ini saya mau tantang kalian dimanapun kalian berada. Apakah kalian mau untuk menerima Tuhan Yesus menjadi satu-satunya juru selamat dan menjadi satu-satunya sumber kehidupan kalian? Dan yang kedua, apakah kalian mau untuk membangun dan menjaga hubungan dengan Tuhan setiap hari? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberitahu kami kalau Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang mau membangun relasi dengan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun berada. Mereka yang siap, yang mau untuk menerima Tuhan, masuk ke dalam hatinya. Tuhan, lihat mereka satu persatu hari ini Tuhan. Tuhan masuk ke dalam hatinya. Kami mau menerima Engkau menjadi satu-satunya juru selamat. Kami mau menjadikan Engkau menjadi satu-satunya sumber kehidupan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk terus mencari Engkau dalam hidup kami. Kami mau terus melekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan. Kami mau untuk mulai belajar membangun hubungan dengan Engkau. Menjaga hubungan dengan Engkau setiap hari. Roh Kudus ingatkan kami untuk terus membangun hubungan dengan Engkau. Roh Kudus ingatkan kami, tuntun kami setiap hari, supaya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa dimanapun teman-teman yang ada hari ini, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kasih-Mu yang besar itu. Kami mau menerima janji-Mu Tuhan. Kalau Engkau berkata, saat kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami bisa terus sehat, kami terus bisa kuat, kami bisa terus berbuah banyak Tuhan. Kami mau terima janji-Mu itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, kalian boleh scan QR Code di bawah ini dan akan ada teman-teman pendoa yang siap untuk mendukung kalian. Happy weekend and God bless you guys!